Saya asal foto awalnya, begitu saya kirim di grup keluarga, itu ada yang nanya, itu apaan putih-putih di belakang? Saya kira bercanda dong. Begitu kami zoom, kami lihat, ternyata itu sosok penampakan kuntilanak, Mas. Boleh fotonya mungkin bisa ditampilkan karena ini sempat viral, Mas. Jadi pada saat itu dia lagi tidur malam, sekitar jam 9 malam, kakinya ditarik-tarik, Mas. Di kamar yang memang tadi saya bilang saya nggak pernah isi di kamar bawah. Jadi dia lagi tidur di kamar bawah, itu kakinya itu sering ditarik-tarik. Kalau tarik pelan, wajar ya, tariknya tarik asal itu, Mas, kayak di pelanting-pelanting gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Cetro. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah sudah dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan juga nih, buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau cukup jauh nih. Ya betul, pokoknya ngelewatin jalan tol, beda RT, beda RW dah. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Ya. Siapa namanya nih Bang? Saya Wahyu, Mas. Bang Wahyu. Iya, iya. Tinggal di mana Bang Wahyu nih? Tinggal sekarang di kota Cilegon. Cilegon, Banten? Cilegon, Banten. Di ujung, ya? ujung Pulau Jawa. Oke, kita terima kasih ya Bang Wahyu nyempetin waktunya nih. Tadi gimana perjalanan dari Cilegon kemari? Macet Bang? Lumayan macet karena sudah mau mendekati Idul Fitri ya. Jadi udah mulai banyak pemudik-pemudik yang kelihatan tuh. Udah kelihatan tuh ya. Udah mulai padat lah. Ya, semoga yang mudik-mudik lancar sana Bang ya. Oke, dan ini kejadian di mana nih Bang? Di Cilegon kah atau di mana kah? Kejadian di Cilegon, Mas. Oh, Cilegon juga. Jadi ini semua bermula dari tempat tinggal saya dulu pertama kali dengan orang tua. Ketika orang tua membeli salah satu rumah di kawasan terbilang elit dan strategis dengan harga yang cukup murah juga. Oke, siap. Dan ini di komplek atau di perkampungan? Di komplek. Komplek ya? Tadi belakang layar bisa bercerita merinding pokoknya. Oke, siap. Tahan dulu Bang Wahyu ya. Gak usah lama-lama lagi, cari pos terbang terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Wahyu, kisah pengalamannya nih? Ya, jadi rumah itu adalah rumah pertama yang dibeli oleh bapak saya. Oke. Saya waktu itu kelas 6 SD mau ke SMP, pertama kali beli rumah. Tahun berapa tuh kira-kira? Sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Rumah itu harganya cuman 20 juta saat itu. 20 juta? Iya, padahal rumah-rumah lainnya itu sudah di angka 45 juta sampai 60 juta. Artinya orang tua saya mungkin merasa ada uangnya segitu, kemudian momennya pas, langsung dibayarin bapak saya tanpa izin ke ibu saya dulu. Jadi begitu ibu saya dibawa lihat rumahnya, ibu saya itu langsung berpikir, mungkin namanya perasaan seorang ibu ya Mas ya. Jadi mungkin ngerasa kok rumahnya nggak nyaman, tapi karena transaksi sudah terjadi, akhirnya ibu saya menyarankan rumah itu direnov total. Jadi dibongkar total, dibangun ulang. Akhirnya dibangun ulang lah Mas rumah itu. Berapa lantai nih pas dibangun? Dua lantai. Langsung 2 lantai karena pada saat itu dirobohin total, dibangun 2 lantai dan ibu saya menggunakan jasa tukangnya dari daerah Ciamis. Kebetulan ibu saya keluarga dari Panjalu Ciamis. Jadi dari sana dibawalah tukang sekitar 7 orang. Tukang datang itu normal Mas, artinya berjalan lancar, rumah dirobohin segala macam lancar, kita doa biasa berdoa seperti itu. Tetapi ketika mulai pembangunan ini mulai ada yang aneh. Ketika mulai pembangunan, kalau kecelakaan kerja di renov rumah itu wajar ya, kena paku dan sebagainya. Tapi ini sering Mas, misalnya ada yang lagi mulai mau masang rangka, tiba-tiba jatuh karena mungkin kayak ada yang ngedorong. Padahal nggak ada yang ngedorong. Kemudian yang saya ingat sekali pada saat itu, si tukang itu menceritakan bahwa dia sempat melihat sosok perempuan cantik di bangunan atas, lantai atas. Jadi ketika itu mungkin sudah hampir 60% mau jadi, petukang kan biasanya kalau tidur tuh asal ya Mas ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah dia coba tidur di atas,
Dia bilang kayak sadar dan tidak, dia itu melihat sosok perempuan cantik. Perempuan cantik tapi hanya tersenyum ke tukang itu. Namanya Mang Alam, tukang itu. Nah begitu dia melihat sosok itu, akhirnya dia ceritalah ke ibu saya. Karena kan beliau itu saudara oleh ibu saya. Oh masih saudara ya. Ketika diceritakan ibu saya makin panik dong. Karena dari awal juga sudah mulai ngerasa ada yang aneh. Akhirnya ibu saya menelpon nenek saya, ibu kandungnya. Suruh datang ke rumah tersebut untuk ya istilahnya melihat lah. Kan mungkin orang tua zaman dulu tuh mungkin lebih peka ya mas ya. Dengan hal seperti itu. Datanglah nenek saya, tidak lama setelah seminggu kejadian itu. Nenek saya kemudian tidur di posisi lantai atas juga karena rumah tuh udah hampir jadi mas. Tinggal mungkin belum finishing lah gitu, sudah bisa ditempati. Nenek saya ternyata mengalami hal yang cukup aneh juga. Nenek saya itu didatangin perempuan cantik sosoknya, lalu ditetesi 3 minyak di jidatnya. Pas nenek saya bangun itu, kemudian dia kaget mas, kok ada 3 tetesan minyak, dan begitu dielap dan dicium, itu wangi sekali minyaknya. Wangi apa? Ada yang satu wangi melati, yang saya ingat itu wangi melati. Nenek cerita jam 1:30 malam, karena nenek saya kan rajin sholat malam ya. Jadi akhirnya membangunkan semua petukang 8 itu dibangunkan, suruh ngaji semua sampai pagi mas. Oleh nenek saya. Nah setelah itu selesai, kemudian setelah rumah mau finishing, kebetulan ibu saya ini sedang mengandung adik saya. Dan ibu saya sempat keguguran. Jadi begitu keguguran, ibu saya tidak bisa hadir di acara mungkin sebelum pengajian itu udah finishing, dia kontrol ya, lihat rumah, ibu saya bed rest, dan itu hanya saya dan bapak saya yang datang ke rumah tersebut. Singkat cerita kita pindah mas, dari rumah yang kita kan ngontrak ya waktu itu, begitu rumah ini jadi, kita pindahlah ke rumah tersebut. Awalnya kita tinggal hanya bertiga, saya, ibu saya dan bapak saya. Kebetulan saya anak tunggal. Tetangga-tetangganya gimana? Pada saat itu ada beberapa rumah yang kosong, kanan kiri. Jadi yang terisi hanya depan dan beberapa rumah. Jadi satu gang gitu mas. Rumah kami memang pada saat itu rumah tingkat yang pertama deh. Pada saat itu ya. Singkat cerita kita pindah bertiga. Kita pindah kurang lebih saya rasa belum ada sebulan. Masih mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu. Kita sudah mulai ada beberapa hal-hal yang aneh. Misalnya seperti ini. Jadi rumah itu kan punya 3 kamar. Yang kamar atas hanya 1 tapi ukurannya besar mas. Hampir 8 kali 7 meter, kamar mandi dan ruang keluarga. Di atas itu ada ruang dulu zaman laserdisc mas ya. Jadi tempat karaoke laserdisc yang CD besar seperti itu jarang digunakan. Saya pun disuruh tidur di kamar anak itu di kamar bawah. Tapi uniknya mas, selama kita pindah hampir 2 minggu itu, kita nggak ada yang berani tidur di kamar. Karena masih terbawa cerita-cerita yang lain. Jadi akhirnya saya dan ibu saya dan bapak saya itu kalau tidur di ruang TV mas. Karena ibu yang lebih sering nggak mau tidur di kamar. Nah waktu itu ibu tuh lagi di dapur mas. Sedang di dapur, kebetulan dapur kami itu posisinya di tengah rumah. Jadi tengah rumah dapur itu langsung ada tangga menuju ke atas. Ibu saya melihat saya naik turun tangga mas jam 1 siang. Siang hari. Begitu ibu saya melihat saya naik turun tangga, namanya orang tua kan pasti marah dong, jangan bermainan di tangga. Tapi saya tidak menghiraukan itu mas. Kemudian ibu saya melihat ke kamar, ternyata saya siang itu sedang tidur di kamar. Sekali, 2 kali, bahkan sampai beberapa kali mas, sempat kejadian malam hari ini mas, hal kejadiannya sama. Jadi ibu saya waktu itu sedang nonton TV, karena ruang TV kita itu yang di bawah ada di tengah. Jadi terlihat kalau ada aktivitas saya lari-larian. Itu sama, jadi saya katanya lari-larian di depan dia. Namanya ibu-ibu zaman dulu kali kan begitu saya lari-larian, saya disuruh berhenti. Tapi saya nggak menghiraukan perintah ibu pada saat itu. Akhirnya ibu cek ternyata saya lagi di rumah tetangga main. Jadi pas ibu nanya ke saya mas, ternyata saya tuh sebenarnya lagi di rumah tetangga mas. Tidak ada di rumah. Dan ibu saya lihat ekspresinya pada saat itu hanya bisa terdiam. Dan lama-kelamaan akhirnya ibu saya pernah cerita ke saya. Apa tuh? Ibu saya bilang, kok di rumah ini kayak ada anak kecil ya gitu. Saya bingung dong. Ibu saya bilang, siapa? Tapi bukan kamu katanya. Karena saya waktu masih SMP saya berpikir, ya sudahlah gitu. Artinya tidak terlalu diambil pusing ya mas ya. Tapi ternyata pengalaman selanjutnya saya mas yang ngalamin sendiri. Gimana nih kalau Bang Wahyu? Malam itu saya masih ingat habis maghrib sekitar 6:30 saya main PS mas.
Zaman dulu saya masih suka main PS ya di rumah. PS itu tersimpan di kamar saya. Itu di kamar yang nggak pernah saya tempatin kalau malam. Karena kami kan tidurnya di ruang TV ya Mas ya. Saya lagi asik main, zaman itu masih zaman-zamannya Winning, mungkin Sonic ya, zaman-zaman dulu itu saya jelas banget pipi saya tuh dibelai Mas. Seperti ini. Saya langsung nengok, nggak ada orang. Saya masih fokus main PS karena saya pikir apa gitu kan, atau mungkin bantal atau apa, karena kan dekat kasur ya Mas ya, posisinya di bawah. 2 kali Mas, disentuh lagi. Begitu kedua kali saya udah nggak banyak basa-basi, saya lempar stick, saya lari ke orang tua saya. Tapi sosoknya kelihatan? Nggak kelihatan, nggak ada. Cuma elusan. Jadi elusan, itu kerasa banget Mas. Sampai saat ini saya masih ngerasain tuh, kayak gimana ya, dielus seperti ini, begitu saya nengok nggak ada apa-apa. Iya. Seperti itu. Nah, setelah itu saya cerita ke ibu saya makin takut tuh Mas. Parahnya, di rumah sendiri, saya tuh kayak nggak nyaman. Seolah-olah masuk rumah sendiri malah kayak orang yang bukan punya rumahnya, kayak takut. Benar. Pulang sekolah Mas siang-siang, ini siang loh ya. Pulang sekolah saya waktu itu sekitar jam 1:30, jam 2 siang. Itu saya nggak berani masuk rumah kalau belum ada orang. Jadi walaupun pagar sudah dibuka, saya lebih baik nunggu di luar Mas. Nungguin ibu saya misalnya. Waktu nungguin bapak saya pulang, baru saya berani masuk rumah itu. Padahal siang hari. Bapak saya itu ketika mendengar cerita saya, akhirnya mengumpulkan keluarga. Jadi keluarga yang mungkin masih bekerja atau yang masih sekolah dikumpulkan di rumah itu. Buat? Biar ngeramein rumah. Oh. Jadi kan kita hanya bertiga nih. Rumah besar hanya bertiga, banyak cerita-cerita seperti itu. Akhirnya orang tua memanggil keluarganya, saudara-saudaranya. Biar rame ya? Biar rame tujuannya Mas. Nah setelah rame itu, saya akhirnya karaokean lah kita di atas pakai laserdisc. Itu dengan ada kakak dari bapak saya waktu itu, berarti Uwa ya, masih ada pada saat itu datang ke rumah itu. Kita lagi di atas, itu malam-malam Mas. Saya ngelihat jelas posisi saya lagi di sini nonton TV ya, nonton TV. Itu tangan Mas, tangan perempuan, ininya putih, maksudnya pakai gaun putih gitu Mas. Dari posisi saya seperti ini, dia narik ini. Dan saya langsung ngikutin Mas. Set, masuk ke kamar. Tangan doang tapi. Iya. Saya cuman bisa berpikir saat itu karena ada keluarga dari bapak, jadi saya mencoba tenang aja. Saya nggak cerita dulu saat itu Mas, jadi cuman ngelihat ini langsung fokus ke TV lagi, tapi nggak lama saya langsung minta turun. Jadi setelah saya melihat tangan yang perempuan tadi masuk, saya langsung kayak diem, terus saya langsung udah diem aja. Nggak lama saya minta turun ke bawah. Nah akhirnya saya cerita ke ibu saya. Ibu saya cerita hanya senyum. Ketika masih ada keluarga saya pun ternyata keluarga itu banyak mengalami gangguan-gangguan yang sama Mas. Oke. Jadi begini, ada om saya, 2 orang sengaja tinggal di situ, ngisi kamar yang kosong-kosong itu. Waktu maghrib, pas azan, dia mau cuci piring ceritanya. Cuci piring di dapur, dekat kamar mandi. Kamar mandi saya, jadi zaman dulu tuh kamar mandi langsung dapur gitu Mas. Dia lagi cuci piring, tiba-tiba ada yang nepuk punggung belakangnya. Jadi gangguan yang sering itu adalah sentuhan ditepuk punggungnya, begitu nengok nggak ada. Sampai 3 kali. Akhirnya dia langsung berhenti nyuci piring, langsung lari ke depan, dan baru cerita ke ibu saya. Itu dari om saya yang satunya. Ada lagi versi yang lainnya Mas. Lagi tidur om saya. Om yang berbeda ya. Jadi pada saat itu dia lagi tidur malam, sekitar jam 9 malam. Kakinya ditarik-tarik Mas. Di kamar yang memang tadi saya bilang saya nggak pernah isi di kamar bawah. Jadi dia lagi tidur di kamar bawah, itu kakinya itu sering ditarik-tarik. Kalau tarik pelan, wajar ya, tariknya tarik asal itu Mas, kayak di pelanting-pelanting gitu loh. Ya, kayak di pelanting-pelanting. Akhirnya mereka nggak ada yang betah tinggal di rumah itu. Paling sebulan 2 bulan, bilang ke bapak saya, orang tua saya, dia nggak betah. Akhirnya mereka dikontrakan rumah. Persis di sebelah rumah itu. Jadi biar tetap ramai, akhirnya dikontrakan rumah Mas. Iya. Lah kembalilah kami tinggal bertiga. Saya, ibu saya, dan bapak saya. Kali ini akhirnya bapak saya merasakan langsung kejadian di rumah itu. Jadi di rumah kami ini Mas, kamar mandinya itu bak mandi ya. Saya selalu diajarkan oleh ibu saya, Bang Badru, tidak boleh mengosongkan air. Jadi misalnya kalau kita habis mandi itu harus diisi lagi. Jadi biar airnya tetap penuh. Bapak saya waktu itu pulang, ceritanya mau mandi malam sekitar jam 8 malam. Masuk ke kamar mandi, bertanya kepada ibu saya, kok airnya bak mandinya kosong? Kenapa?
Padahal kan selama ini kita nggak pernah mengkosongkan bak mandi tersebut. Ibu saya bilang, enggak kok, airnya ada, masih penuh, baru sore diisi. Karena biasanya kan kami mandi sore, setelah mandi itu akhirnya kita penuhin kan baknya. Ternyata pas jam 8 malam, bapak saya pulang itu air udah kosong mas. Kosongnya itu kosong kering, kalau kosong bocor kan mungkin masih ada basah-basah dikit, itu kosong kering. Nah akhirnya mulai heboh tuh, ini air kemana gitu. Sudahlah akhirnya diisi lagi, orang tua saya mandi, bapak saya mandi. Sekitar sebulan lebih setelah kejadian itu, tetangga kami mulai ada yang berani bicara mas. Ketika ibu saya sedang keluar rumah, sedang ngobrol dengan ibu-ibu di komplek itu, ada salah seorang tetangga kami persis depan rumah, dia cerita bahwa suaminya pernah melihat ada perempuan duduk di lantai atas rumah kami di genteng, tapi cantik. Nah, ibu saya langsung bingung tuh mas, maksudnya apa gitu kan, apa kok perempuan gitu, karena selama ini ibu saya sendiri belum pernah melihat kalau untuk yang perempuan ini. Setelah itu ibu saya langsung masuk ke rumah, kemudian ceritalah kepada bapak saya. Bapak saya kembali tidak percaya mas, artinya itu mungkin sudah hanya tetangga melihat, jangan terlalu diambil pusing. Sudahlah. Nah kejadian lagi, bapak saya namanya bapak-bapak dulu mas, kalau malam kan suka ngobrol dengan lingkungan sekitar ya. Di pos ronda pada saat itu ada salah satu petukang rumah yang dekat dengan rumah saya ini cerita bahwa dia juga melihat, tapi banyak mas, ada sekitar 3-4 sosok perempuan cantik duduk-duduk di atap rumah itu. Dia bertanya ke bapak saya, di rumah itu ada siapa saja? Bapak saya bilang, cuman ada saya, anak SMP yang laki-laki, ibu saya, dan beliau, tidak ada lagi. Akhirnya mendengar cerita itu, bapak saya pun pulang ke rumah cerita ke ibu saya. Nah, mulai itu mas, jadi bapak dan ibu saya itu mungkin mulai terganggu ya dengan hal-hal demikian. Akhirnya bapak saya tuh mencoba mengundang apa ya istilahnya, orang yang bisa lah ya, mungkin yang ngerti dengan hal-hal gaib seperti itu untuk membersihkan rumah. Satu kali kita undang nih mas, perdana kita undang, dia bilang memang di situ adalah lalu lintas makhluk-makhluk itu mas. Dan si orang pintar ini hanya bilang asal jangan saling mengganggu, ya sudah, maksudnya dia nggak bisa diapa-apain mas katanya mas. Jadi dia pun nggak bisa ngusir pada saat itu. Nah keluarga kami, bapak saya pun langsung bingung mas saat itu mau ngapain lagi. Dan akhirnya ya sudah, kita bertahanlah di rumah itu bertiga. Setelah keluarga bapak saya ngontrak di sebelah rumah, kita bertiga. Tapi memang tetap siang itu keluarga masih sering main ke rumah, meramaikanlah rumah itu. Singkat cerita, akhirnya ibu saya mas, ibu saya berinisiatif mengundang keluarganya. Kalau tadi kan keluarga bapak saya, sekarang ini dibikin ramai lagi. Jadi ada beberapa sanak keluarga ibu saya yang sedang mungkin mencari kerja atau masih kuliah di sekitaran Banten pada saat itu, disuruh tinggal di rumah saya, mengisi kamar-kamar yang kosong tadi. Begitu datang, saya masih ingat, saya manggilnya Teh Asa ya. Pertama kali dia datang, dia nggak ada perasaan apa-apa mas, langsung masuk ke kamar itu mas. Kamar yang di bawah nih mas ya, bukan yang di atas, yang di bawah. Begitu masuk, tiba-tiba setelah dia istirahat, naruh baju, mandi, segala macam di kamar itu, dia bilang ke ibu saya, boleh nggak tidurnya di ruang tamu? Tiba-tiba dia bilang kayak gitu, boleh nggak tidurnya di ruang tamu? Ibu saya karena memang sudah punya pengalaman yang dengan rumah itu, akhirnya bilang dong, ada apa? Nah kemudian teteh saya ini dia bilang, yang keluarga ibu saya tadi mendengar suara perempuan nangis di kamar itu. Akhirnya ya dia tidur di ruang tamu mas, bukan di kamar itu malam itu. Gak ada sebulan mas, cuma 2 minggu dia gak betah, akhirnya dia keluar lagi. Keluarga ibu saya nih. Nah di saat itu ibu saya sudah pernah bilang ke bapak saya bahwa ya sudah, lebih baik rumah ini dijual saja, kita pindah. Tapi bapak saya itu bersikeras karena mungkin merasa rumah itu adalah rumah yang membawa rezeki buat dia. Karena usahanya lagi lancar mas pada saat itu. Akhirnya bapak saya memutuskan beberapa bulan kemudian untuk menjadikan rumah itu sebagiannya sebagai kantor. Tujuannya adalah biar ada kehidupan mas.
Jadi ada banyak orang ke situ. Kita bikin kantor di rumah itu dan ternyata tetap saja orang-orang kantor sendiri banyak mengalami hal-hal aneh juga. Contoh kecilnya, kebetulan kita di perusahaannya adalah PT Konstruksi Mas ya. Jadi jarang ada tamu yang masuk, hanya karyawan yang stay membuat laporan di rumah tersebut, di kantor tersebut. Jadi Bang Badru pada saat itu saya masih ingat namanya Mas Rokib. Mas Rokib laki-laki, dia rajin sholat Mas. Rajin sholat, kemudian juga orangnya maksudnya dia baik. Dia sholat lah di kamar, suatu cerita dia sholat di kamar yang bawah Mas, sholat zuhur. Karena kan kantornya itu di depan berdekatan dengan kamar saya yang di bawah. Dia sholat zuhur, dia ngambil wudhu, kemudian begitu beres sholat zuhur, tiba-tiba dia ingin membereskan alat sholat, taruh di kasur, dia melihat sosok perempuan keluar dari kamar itu. Perempuan keluar, dan akhirnya Mas Rokib bertanya pada ibu saya, ada siapa di rumah ini selain ibu saya dan saya? Ibu saya bilang, udah nggak ada siapa-siapa, tinggal kami. Di situ, ya mungkin ibu saya sudah paham ya, artinya ketika dengar cerita-cerita dari tetangga atau karyawan lebih banyak meredam Mas, karena sudah bingung saat itu, mau ngapain lagi. Mau gimana lagi. Nah setelah Mas Rokib tadi kejadian melihat sosok perempuan itu, akhirnya bapak saya berinisiatif untuk memanggil kembali Mas orang yang ngerti. Ini lebih, saya masih ingat sekali karena saya mau SMA pada saat itu ya, sudah lulus SMA, kurang lebih saya di rumah itu hampir 8-9 tahun Mas. Jadi saya masih ingat sekali kejadiannya. Pada saat itu bapak saya memanggil orang yang mengerti dengan hal seperti itu peralatannya lengkap Mas. Artinya sebelum dia memulai pengusiran tuh dia bakar dupa, kemudian dia ada buah-buahan lah segala macem. Dia membersihkan rumah itu, tapi begitu mulai masuk ke wilayah atas, ke kamar atas yang jarang kita memang tempat ini di daerah tangga, dia langsung balik kanan Mas. Si orang itu balik kanan, artinya dia bilang ke keluarga kami, ini terlalu berat dia bilang. Ya akhirnya selesai itu Mas, nggak ada kelanjutan dibersihin atau apalah. Makin bingung aja tuh Mas. Ibu saya, bapak saya, artinya ya harus gimana, karena gangguannya ini semakin kita mencoba melakukan pembersihan, itu semakin intens gangguan-gangguannya. Setelah pembersihan kedua ini dialami oleh ibu saya sekitar jam 11 malam, ibu saya itu mendengar suara orang mandi di kamar mandi. Tapi itu nggak ada orang, dan ibu saya nggak berani ngecek. Saya pada saat itu lagi main. Begitu saya pulang, ibu saya cerita. Tadi mama mendengar ada suara ini. Dan akhirnya saya masih ingat banget, kita ngecek berdua Mas. Setelah suara itu nggak ada, kita ngecek berdua ke kamar mandi ke belakang. Sekitar jam 11 malam itu. Kita ngecek, ya memang nggak ada orang. Nah, setelah itu ibu saya semakin dibilang frustasi juga tidak ya, artinya dia mencoba terima. Dia mencoba, saya ingat sekali, dia mencoba usaha sering sholat malam. Tapi yang saya nggak habis pikir adalah ibu saya juga sering banget minta temenin saya Mas. Misalnya, mama mau ambil wudhu, jadi saya harus temenin tuh Mas ke belakang ke dapur itu. Dia ngambil wudhu, ibu saya temenin, begitupun sebaliknya. Kalau saya mau sholat atau saya mau kemana, pasti kita selalu berdua. Jadi memang gimana ya, kita itu rumah kita, tapi kita nggak nyaman dengan rumah itu. Dari awal pindah sampai kejadian-kejadian itu kita nggak pernah tidur di kamar Mas, selalu tidur di ruang TV. Nah ini yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika ada tetangga rumah kami, beda beberapa rumah ya, itu main siang hari Mas, siang sore lah, sekitar jam 3:30 sore dia ke rumah kami, dia bilang dengan polosnya, itu siapa yang naik turun tangga, dia bilang. Padahal jelas-jelas rumah itu memang hanya saya dan ibu saya. Karena bapak saya pekerja konstruksi Mas, kontraktor, jadi sering gak ada di rumah. Jadi lebih sering saya berdua. Nah kalau adik-adik keluarga bapak saya kan di rumah kontrakan sebelah ya. Jadi artinya jarang juga masuk ke rumah tersebut setelah kejadian-kejadian itu. Ibu saya langsung diem itu Mas, saya ingat banget. Jadi ibu saya diem mungkin karena sudah, ya ngapain dibahas juga, karena kalau dibahas mungkin malah makin menjadi. Akhirnya setelah ibu saya selesai ngobrol dengan tetangga itu, ibu saya keluar pagar baru cerita. Ibu saya masih ingat, dia hanya bilang, udah biasa. Aktivitas seperti itu udah biasa di rumah kami gitu.
Kemudian Mas, beberapa bulan akhirnya kita berdamai, tapi tetap ibu saya ini ngerasa khawatir dengan rumah ini karena dengan tadi itu ya banyak gangguan-gangguan lainnya. Tapi karena tadi bapak saya jarang di rumah, beliau juga hanya sesekali mengalami hal-hal yang mungkin menurut dia aneh. Akhirnya dia ya memutuskan untuk bertahan di rumah itu. Karena mungkin beliau berpikir rumah sudah total dibangun dari awal, rumah sudah nyaman, kenapa ya kita yang kalah dengan hal demikian gitu. Nah, setelah kita sudah mulai berdamai Mas, ini kalau saya pribadi masih ingat sekali, kita ngalamin hal yang aneh banget Mas. Dulu itu zaman telepon kabel ya Bang ya. Jadi telepon rumah masih pakai kabel kan belakangnya. Setiap jam setengah 12 atau jam 1 malam, itu suka bunyi sekali 2 kali dring. Misalnya, trit, trit. Otomatis kan kita angkat dong. Posisi telepon itu ada di kantor rumah depan kami. Begitu diangkat itu nggak ada suara. Kami awalnya berpikir, itu orang iseng. Tapi kejadiannya cukup sering nih sekarang. Kami berpikir orang iseng tengah malam, kayaknya pada zaman itu tuh nggak masuk akal lah orang iseng telepon. Setahu kami dulu kalau telepon malam-malam biasanya kan ada keluarga sakit atau kabar yang penting. Ini enggak Mas. Jadi telepon itu bunyi hanya sekali 2 kali di ruang kantor itu, kami angkat nggak ada. Bahkan sampai kami cek dulu itu kan masih Telkom Mas ya. Jadi masih bisa ngecek siapa saja yang nelfon masuk dan lain sebagainya. Dan itu nggak ada panggilan itu malam. Sampai akhirnya bapak saya ingat banget dulu tuh kalau nggak salah ada setelan apa sih, suaranya dikecilin atau apalah. Jadi akhirnya mau nggak mau kita berdamai saja, dikecilin tapi tetap akhirnya tersambung. Kita sudah nggak ambil pusing tuh Bang Badru. Artinya ya sudah kalau ada telepon malam paling juga mungkin ada orang iseng atau apa gitu. Tapi setelah kami cek ternyata nggak ada nomor yang masuk nelfon malam-malam ke situ pada saat itu. Jadi setelah kejadian telepon itu nggak lama sih, sekitar sebulan ke depan, kami itu karena sudah ada kantor, kami butuh yang namanya bel. Jadi kalau misalnya ada orang di luar tuh nggak usah teriak-teriak manggil. Karena garasinya lumayan jauh lah ke ruang keluarga. Kita pasang bel, pada saat itu saya masih ingat, bel itu kan belum ada yang wireless Mas, masih kabel. Zaman waktu itu masih kabel dipasang, bunyinya juga masih yang ting nong, assalamualaikum pada saat itu. Kita pasang. Seminggu, 2 minggu aman Mas, maksudnya tidak ada hal-hal aneh. Tapi ini masuk beberapa bulan, itu kejadian lagi kayak telepon tadi Mas. Jadi sekitar jam setengah 12, pokoknya dini hari, sampai jam 1 malam, bel itu sering bunyi sendiri. Bel itu sering bunyi sendiri. Kondisi waktu itu bapak saya nggak ada, ibu saya nggak berani keluar Mas. Karena malam-malam, berpikir malam-malam siapa nih yang datang ke rumah mencet bel. Ibu saya nggak berani keluar, saya ingat banget waktu itu ibu saya bangunin saya. Kita ngintip dari jendela rumah, jendela kantor. Kita ngintip di posisi si pencetan bel itu nggak ada siapa-siapa Mas. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ibu saya berpikir, sudahlah orang iseng, tidur saja lagi. Ternyata begitu kita mau coba tidur, itu bunyi lagi. Ya sudah, ibu saya berpikir ke saya malah sudah langsung bilang, udah tidur. Saya udah paham sih maksudnya, artinya ya sudahlah gitu, tidak usah. Ya mungkin kalau dulu bapak saya kalau diceritain kejadian itu bilangnya, awas itu merampok atau apalah gitu, nggak usah di. Tapi ternyata itu sering Mas, sering. Sampai akhirnya ya kita copot lah si bel itu. Dulu zamannya masih pakai baterai Mas. Pakai baterai, saya ingat banget kita copot. Akhirnya kita tidak pakai lagi. Nah, setelah kejadian yang tadi aneh-aneh seperti itu, mulai Mas, kita sering dengar tetangga itu cerita kepada ibu saya. Ibu saya kan kalau pagi itu sering nyapu depan. Sekitar jam 5:30 pagi nyapu, suka ketemu dengan tetangga yang olahraga pada saat itu. Pernah bercerita, suatu waktu itu tetangga saya lewat depan rumah saya, itu habis isya sekitar jam 7:30 malam. Namanya tetangga mungkin wajar ya ngelihat rumah gitu ya, ngelihat rumah seperti ini. Tiba-tiba itu di jendela depan rumah saya itu ada yang buka, sosoknya itu hitam, matanya merah tapi ada tanduknya. Dan itu ibu saya diceritain itu makin kok banyak gitu. Awalnya anak kecil, terus yang perempuan, sekarang tambah lagi ada itu. Ibu saya akhirnya cerita lagi tuh Mas. Setelah diceritain tetangga, ibu saya cerita ke bapak saya, karena itu pagi, malamnya langsung cerita. Pak,
tadi bapak ini ke rumah mampir cerita begini. Bapak saya mendengar kejadian itu kembali mas. Kalau dulu kita ngundang orang-orang pintar, sekarang lebih rasional kalau menurut saya. Kita sering gelar pengajian mas. Jadi pengajian habis maghrib, ibu-ibu biasa ya, bapak-bapak kita undang ke rumah, warga sekitar ngaji aja. Bahkan ibu-ibu sekitar situ, warga mungkin aneh. Kok rumah kita nih sering banget minta giliran untuk ngaji mas? Kan biasanya ngaji itu di jadwal ya, per rumah tiap sebulan sekali. Kita kadang sebulan bisa 2 kali, 3 kali. Jadi setelah pengajian dilakukan, ketika pengajian nyaman mas, aman. Tapi ya setelah pengajian selesai, rumah itu kembali ya ke rumah itu gitu loh mas. Dan akhirnya dengan banyaknya peristiwa, dengan banyaknya kejadian-kejadian yang nggak masuk akal menurut kami, bapak dan ibu saya ini sering ribut lah mas. Sering bersih tegang, pokoknya sering ribut. Hingga akhirnya kalau tidak salah itu malam minggu, saya masih ingat banget, bapak saya datang ke rumah itu baru pulang kerja. Kemudian ibu saya langsung cerita dengan hal-hal mistis seperti itu. Bapak saya kemudian namanya mungkin capek, tidak terima dan akhirnya ribut, malah keluar lagi tuh mas malam itu. Bapak saya keluar lagi, saya masih ingat ibu saya mungkin akhirnya sedih ya mas ya. Dan ceritalah ke rumah tetangga nih, sharing pada saat itu. Ke tetangga yang paling ujung, saya masih ingat banget karena saya ikut pada saat itu mas, malam sekitar jam 9-an. Ibu saya cerita dan kebetulan rumah tetangga yang kami datangi ini adalah bapaknya ini yang tahu betul sejarah lokasi tersebut mas. Ibu saya dengan saking sudah paniknya akhirnya cerita ke si bapak tersebut. Cerita bahwa kejadian di rumah ini begini. Bapak tersebut responnya cuma senyum mas. Cuman senyum dan akhirnya dia cerita ke keluarga ibu saya dan saya bahwa betul rumah yang kami tempati dulunya adalah tempat pemandian putri-putri. Kayak telaga dia bilang. Tempat pemandian putri-putri yang memang sudah dari dulu. Ibu saya langsung terdiam dan bingung. Artinya ya harus gimana gitu dengan cerita seperti itu. Setelah cerita itu kami kembali ke rumah. Sekira seminggu kemudian di daerah tersebut mas, itu mengalami yang namanya kemarau panjang. Jadi asap air mas. Air itu di wilayah situ susah sekali untuk keluar airnya di perumahan itu ya. Tapi anehnya di rumah kami itu airnya sangat besar, sangat banyak. Bahkan tetangga itu saya masih ingat dari pagi sampai sore itu sering banget nyambung air mas, minta air dari rumah kami. Ada sekitar 10-15 rumah mas. Dibatasi waktunya dari pagi sampai sore karena kalau malam itu biasanya listriknya nggak kuat pada saat itu. Karena udah banyak hidup lampu dan lain sebagainya. Jadi saya ingat banget maghrib itu masih banyak yang minta air ke rumah. Ya ibu saya berpikir ternyata rumah ini ada manfaatnya juga. Walaupun dengan cerita-cerita yang tadi, yang horor segala macem, tapi ternyata air rumah ini sangat bagus. Dan banyak sekali tetangga-tetangga yang bisa mendapatkan manfaat air tersebut di saat musim kemarau. Setelah itu, bapak saya dan ibu saya sering bertengkar, hingga akhirnya diputuskanlah mereka harus berpisah. Saya waktu itu sudah lulus ya, berpisah, dan saya sempat tidak komunikasi mas dengan ibu dan bapak saya pada saat itu. Dan kondisi rumah itu kita tinggalkan begitu saja. Karena ibu saya kemana, bapak saya kemana, dan saya pun ya di rumah keluarga, di rumah saudara. Rumah itu sempat dikosongkan hingga akhirnya ibu dan bapak saya sepakat tuh mas untuk menjual rumah tersebut dengan harga sangat-sangat murah. Setelah renovasi, 10 tahun kami beli dengan nilai tanah yang harusnya naik, kita hanya jual 45 juta pada saat itu. Terbilang murah dan banyak orang yang mau. Akhirnya kita pun nggak cerita dong mas kalau rumah itu banyak kejadian dan lain sebagainya. Sebelum transaksi pembayaran terjadi, saya dan ibu saya, bapak saya sudah tidak di rumah itu, tinggal berdua. Tinggal berdua di rumah itu gangguannya ketika kita mau pindah mas. Kan transaksi sekitar seminggu lagi pembayaran rumah itu dijual. Saya akhirnya nemenin ibu saya di rumah tersebut. Itu makin jelas mas. Banyak sekali suara-suara aneh dari lantai atas. Karena lantai atas itu memang kosong.
jarang diisi. Malam-malam, jam 12 malam, kita sering dengar langkah kaki, Mas. Kayak orang lari-larian. Kayak orang lari-larian di atas rumah tersebut sama suara anak kecil. Tapi karena kami sudah tahu itu rumah memang seperti itu, jadi ya kami nggak berani ngecek, Mas. Kami hanya bisa mendengar, saya masih ingat banget pada saat itu hanya bisa menutup muka, tidur dengan selimut seadanya, harus di ruang TV itu saya masih ingat banget, sering dengar suara-suara orang berjalan dari tangga sampai rumah tersebut. Seminggu sebelum rumah itu mau dijual. Nah, begitu rumah itu dijual, bapak dan ibu saya sudah proses pisah. Ini cukup menarik, Mas. Jadi ketika kita mau packing barang, saya masih ingat banget, itu kan beberapa tetangga membantu, Mas ya. Berkumpul di rumah itu, membantu packing buat ngangkatin barang-barang yang kita pindahan ke mobil pada saat itu. Itu ada satu tetangga yang mengalami gangguan aneh. Kesurupannya ya nggak ngamuk-ngamuk, Mas, maksudnya kesurupan biasa, cuman dia nangis. Kenapa? Katanya saya dan ibu saya ini pindah. Saya nggak tahu itu siapa. Dan ibu saya pun nggak tahu itu apa. Maksudnya dia hanya bilang, kenapa pindah katanya. Ya ibu saya cuma bilang, ya di sini banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Ibu saya bilang gitu. Dan akhirnya ya sudahlah, itu keluar sendiri, Mas, tanpa diusir, kan kalau orang kesurupan biasanya dipegangin ya kayak gitu. Ini enggak, dia keluar sendiri. Begitu packing rapi, semua rapi selesai, rumah itu kita pindah, Mas. Dijual hanya 45 juta. Itu tahun 2009-2010 dijual harga segitu, murah sekali. Saya dengan traumatik rumah itu, dengan traumatik perpisahannya ibu dan bapak, akhirnya ibu saya berinisiatif, saya tinggal di rumah keluarga, Mas. Di rumah keluarga yang memang rumah itu punya keluarga ramai, dengan tujuan tidak mengalami hal-hal seperti itu. Saya kuliah nih, Mas. Setelah saya lulus, kemudian saya daftar kuliah. Begitu saya kuliah, saya berpikir setelah itu rumah dijual, ibu saya sudah pisah dengan bapak saya, selesai urusan rumah dan hal-hal di dalamnya. Ternyata tidak, Mas. Jadi kalau itu di Cilegon kejadiannya, kita pindah kota nih, Mas. Berpikir kalau kita udah pergi jauh kan mungkin juga nggak ada lah gangguan-gangguan kayak di rumah itu. Rumahnya cukup besar, ada 4 kamar, luas sekitar 180 meter, dan saya tinggal dengan ibu saya, kemudian dengan beberapa saudara saya. Jadi di rumah itu kalau tidak salah ada sekitar 5-6 orang pada saat itu. Saya kuliah nih, Mas, sekitar daftar kuliah udah beres. Ini saya harus cerita karena menurut saya ini kejadian yang paling aneh dalam hidup saya. Saya itu tipe orang yang dari dulu, Mas, lurus-lurus aja. Artinya saya tidak pernah mengenal mistik, nggak pernah pengen tahu hal-hal gaib. Tapi suatu malam, Mas, saya ingat banget, kalau nggak salah itu Jumat malam Sabtu, saya mimpi aneh. Jadi saya mimpi ditemuin oleh perempuan. Perempuan itu cantik. Dia bilang saya suruh ngambil rambut dia, Mas. Di mimpi itu saya disuruh ngambil rambut dia, dan dia bilang saya nggak bakal nakutin kamu, saya nggak bakal nyakitin kamu. Kamu ambil rambut saya. Dia bilang, karena rumah saya yang baru pindah ini rumah keluarga, dia sampai bilang, Mas, nanti kamu ke gudang, kamu temuin saya bakal ngadep posisi ngebelakangin kamu, jadi kamu tinggal ambil rambut saya di mimpi itu. Dan pada saat itu saya terbangun tuh, Mas. Saya bangun, saya lihat dia masih jam 1:30. Ya, karena saya tipe orang yang dulu mikirnya, mungkin hanya mimpi atau apa, udah tuh, Mas. Besok paginya saya bangun, saya cerita ke ibu saya. Mah, semalam ngimpi gini. Ibu saya langsung marah dong. Ngapain? Jangan sampai kamu ngikutin impian itu. Jangan ngambil rambut itu. Namanya waktu itu saya masih kuliah, rasa penasaran tinggi dong, Mas. Saya nanya tuh, mulai bertanya ke teman-teman saya yang mungkin punya kenalan ustadz, punya kenalan ya orang yang ngerti dengan hal demikian. Beberapa orang bilang, kenapa nggak diambil? Ambil aja. Jarang-jarang loh orang bisa dapat mimpi kayak gitu, jarang-jarang loh. Saya berpikir, kalau saya ambil, manfaatnya apa? Saya kan masih awam dengan yang begitu. Saya tanya lagi ke orang yang ngerti juga, dia bilang,
Kalau kamu ambil nanti kamu terikat katanya. Nanti kamu akan terikat terus sama dia sampai kapanpun. Ya akhirnya setelah saya banyak tanya-tanya ke sana sini, saya nggak ambil tuh mas rambut. Begitu saya nggak ambil rambut, mulai itu mas. Jadi di rumah yang baru kami tempatin itu ada pohon mangganya 2. Pohon mangganya sampai saat ini masih ada 2, sudah besar. Setiap orang yang lewat, tetangga-tetangga itu sering mendengar suara perempuan mas. Di pohon mangga itu. Di rumah yang baru, rumah keluarga kami yang kami pindah ya mas di Serang. Sebelumnya nggak pernah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi begitu saya menolak rambut itu, mimpi itu, ternyata kejadian itu ada mas. Bahkan beberapa kali banyak yang kesurupan kalau lewat pohon mangga itu. Setiap ditanya dari mana, pasti nunjuknya dari pohon mangga itu mas. Akhirnya dengan pengalaman mistis yang seperti itu dari rumah yang dulu Cilegon, sekarang ada kejadian lagi di rumah Serang, saya sempat berpikir tuh, apa iya yang dulu-dulu ini ikut lagi ke keluarga kami. Nah, ternyata di rumah baru ini banyak juga mas kejadian-kejadian anehnya. Jadi setelah beberapa bulan kami tinggal di rumah itu TV dari posisi mati, tengah malam suka nyala sendiri mas. TV itu. Jadi kami yang tidur terbangun hanya karena mendengar suara TV. Awalnya kami berpikir, kan di TV itu ada setelan timer on otomatis ya. Kami cek, ternyata tidak ada. Kami pikir sekali kejadian itu, sudahlah. Paling juga ini remote-nya kepencet atau ada sinyal seperti apa. Ya sudah tuh, kami tidur kembali. Dan ternyata sering mas. Hampir setiap tengah malam itu TV itu suka nyala sendiri. Sampai akhirnya kita sebelum tidur tuh suka nyabut itu mas, stop kontak TV-nya. Untuk menghindari ya tadi itu, hal-hal seperti itulah. Dengan hal-hal yang aneh ini di rumah baru ini, akhirnya ibu saya pun coba bertanya lagi mas, dengan orang yang mungkin ngerti di sekitar situ. Dan bertanya, setelah bertanya ternyata memang katanya ada sosok yang ngikutin kami mas. Perempuan. Dan bilangnya dari rumah lama. Kami tuh langsung, saya terutama pada situ langsung berpikir, masa iya gitu? Itu rumah udah kita jual gitu loh. Saya berpikir apa hanya karena saya nggak mau nerima rambut, teror ini malah terus-terusan makin jadi gitu. Singkat cerita, saya kuliah, saya mengalami hal-hal demikian. Setelah saya mau lulus kuliah, saya itu tipe orang yang berpikir realistis. Artinya gini, ketika saya sudah semester segini, saya harus dapat pekerjaan. Setelah saya dapat pekerjaan, saya harus menikah. Otomatis ketika prosesnya, saya dekat dengan beberapa wanita. Ini nggak apa-apa saya cerita di sini karena memang mantan-mantan saya pun pada tahu mas bahwa di saya ini mungkin ada yang berbeda gitu. Jadi setiap saya menjalin hubungan yang ke arah serius, saya rasa ada sekitar 6-10 wanita. Di sini pun mungkin kalau mereka nonton saya minta maaf. Dengan ada gangguan si makhluk ini, kita nggak pernah jadi menikah mas. Sering sekali. Jadi kalau saya udah serius sama satu perempuan, tiba-tiba kalau setiap udah mau ke jenjang yang serius, kita gagal. Sampai pada akhirnya saya ketemulah dengan satu perempuan, istri saya, Natasha Iwanda. Alhamdulillah tuh mas, saya juga aneh. Saya tuh sudah pasrah pada saat itu mas. Kok setiap saya mau tunangan, saya mau lamaran, gagal aja. Kenapa nih gitu kan? Tapi begitu dengan istri saya ini, semuanya berjalan baik-baik saja. Dan pada akhirnya di lingkungan rumah itu, yang tadi saya bilang orang yang cukup mengerti dengan hal demikian, dia berkata, mas, saya suka ngobrol kan dengan beliau. Dia bilang, calon kamu yang ini kuat katanya. Calon kamu yang ini beda. Karena kalau yang dulu ketika dibikin panas oleh makhluk ini, mereka ikutan panas. Tapi kalau yang ini beda, makhluk ini yang katanya malah meredam, malah takut. Hingga akhirnya saya putuskan menikahlah mas dengan istri saya. Setelah lulus kuliah, tidak lama saya langsung menikah dengan istri saya. Saya pisah rumah dan akhirnya kejadian itu malah makin sering terjadi pada kami. Berawal dari rambut tadi. Jadi awalnya setelah saya lulus kuliah, kemudian saya menikah dengan istri saya ini, kita pindah rumah. Kita pindah rumah, 2 bulan menikah, saya tinggal di rumah keluarga yang tadi sama ibu saya, akhirnya saya pindah ke rumah kurang lebih sekitar 20 kilo dari rumah tersebut. Kami mulai mengalami hal-hal aneh mas.
Setiap kami mau makan, kami itu selalu menemukan rambut panjang di makanan kami. Pada saat itu kami berpikir wajar ya kalau kita makan ada rambut pada saat itu. Tapi ketika sering terjadi mas, mungkin kalau kita makan di rumah atau mohon maaf makan jajan-jajanan yang biasa, wajar saja. Ini ketika kita makan di restoran bintang 4, bintang 5 sekalipun, kita sering menemukan rambut itu ikut ada mas di makanan kami. Awal-awal kami sering protes mas ke pelayan ya. Mbak, mas ini kok di makanannya ada rambut sih? Oke pak, kita ganti. Tapi setelah kita menikah hampir 3-4 tahun, terus-terusan mas. Kejadian. Bahkan lucunya ketika kita masak, di rumah tuh nggak ada yang rambutnya panjang mas. Begitu ada di makanan, begitu kita lihat, itu rambutnya panjang. Jadi setiap kita mau masak gitu ya, istri saya selalu bilang, bersihin sampai detail. Maksudnya, jangan sampai ada rambut, dipastikan gitu. Tapi ternyata tetap ada rambut itu. Saya langsung mengkaitkan, apa ini mimpi saya yang dulu karena saya menolak ngambil rambut si perempuan ini. Nah, setelah 4 tahun menikah, saya pun akhirnya mau gak mau mas, bertanyalah ke orang-orang yang ya mungkin bisa dibilang paham dengan hal demikian. Puncaknya, saya ingat sekali di 4 tahun pernikahan kami mengundang salah seorang yang cukup terkenal mas di Banten. Dia cukup menguasai hal demikian. Saya ini diruqyah mas, saya dibersihin, dan dia membilang bahwa saya ini ada yang mengikuti sosok perempuan itu, bahkan sampai menyebut nama. Sosok jin ini katanya namanya Mayang, dan itu selalu ngikutin kemanapun saya pergi. Orang pintar ini membersihkan badan saya. Anehnya, setelah dia pulang dari rumah saya, kurang lebih 2-3 hari dia sakit mas. Sakit parah katanya. Ya saya bingung dong ya. Saya nggak ngerti, maksudnya nggak bisa gitu kan. Karena dia bilang, wah metodenya aneh mas. Saya pokoknya waktu itu disuruh marah-marah, disuruh bilang bahwa jangan ikut saya lagi. Kita ini udah beda, gimana ya, kayak orang pacaran tapi itu makhluk gaib mas. Jadi saya kayak ngomong sendiri aja disuruh si orang pintar ini. Mas Wahyunya harus tegasin bahwa nggak suka diikutin dia. Harus bilang bahwa kamu harus pergi, saya sudah menikah. Saya lakuin mas. Pergi kamu, saya udah nikah, jangan ikutin saya lagi. Saya udah lakuin itu. Akhirnya orang itu sakit katanya mas. Saya berpikir setelah itu mungkin, semoga ini jalannya sudah selesai tuh teror-teror seperti itu. Ternyata masih mas. Kita masih sering sekali menemukan rambut di makanan. Yang aneh tuh, ya tadi itu saya bilang mas, kalau hanya sekali 2 kali oke lah gitu ya. Tapi ini sering banget nemuin rambut tersebut. Kita sempat ngobrol berdua, saya sempat ngobrol sama istri saya, bilang ini udah mulai aneh. Kita bahas sama istri ya, kita berserah. Akhirnya kita berserah sama-sama kuasa. Kita jalani. Setelah 4 tahun menikah, mau masuk 5-6 tahun, saya kembali dimimpikan mas. Dimimpikan kembali, saya udah pindah rumah, tapi dalam mimpi itu saya di rumah ibu saya, di rumah keluarga yang menampung saya pada saat pindah dari rumah yang lama. Jadi saya dimimpikan, saya suruh sholat mas. Saya suruh sholat, tapi sholatnya di gudang rumah ibu saya. Setelah mimpi itu, saya cerita ke istri saya dan ke ibu saya. Maksudnya apa ya? Kok saya disuruh sholat di gudang? Sementara kan gudang itu kotor. Apakah boleh kita sholat di gudang? Dalam mimpi itu mas, si perempuan yang sama mau ngasih saya selendang. Si perempuan itu mau ngasih saya selendang kalau saya sholat di situ. Kembali saya bertanya ke orang-orang yang paham. Ya beberapa banyak yang bilang sholat saja. Toh nggak salah kan disuruhnya sholat. Tapi hati nurani saya bilang kalau sholat pun kenapa mesti di gudang gitu. Dan kalau memang dia mau ngasih, sebetulnya logika saya mas ya kasih saja. Gak usah saya harus sholat di gudang atau apalah gitu. Saya tolak tuh mas, artinya saya gak melakukan hal-hal demikian. Ternyata malah sering kejadian mas. Saya bekerja, di tempat kerja saya itu ada sosok perempuan yang kalau dibilang lempah yuni ya. Lempah yuni itu yang lemah, jadi gampang ketempelan lah, kerasukan atau apa. Itu saya ingat banget mas, saya lagi ngobrol dengan rekan kerja saya, siang-siang, kita lagi ngobrol seperti ini, lagi habis selesai meeting. Tiba-tiba itu perempuan ketawa sendiri mas, si teman kantor saya. Ketawanya cekikikan, kayak kuntilanak. Pokoknya ketawa cekikikan, dia senyum-senyum mas, tapi pandangannya ke saya doang.
Ya akhirnya karena kita posisi ramai ditanya dong, kamu siapa? Dan anehnya mas, teman kantor saya kan gak pernah tahu kejadian saya. Tiba-tiba dia bercerita, saya Mayang. Saya Mayang. Ya udah tuh, saya bingung. Karena saya ngerasa itu adalah makhluk yang sama, ya saya bilang aja, kenapa kamu masuk ke sini? Dia cuma bilang, saya ikut kamu. Padahal kan saya pikir saya udah dibersihin lah, terus udah istilahnya mimpi itu udah saya tolak, gak mau nerima rambut, nerima selendang setelah jangka waktu yang lama. Ternyata dia masih ada mas. Kemudian ya dia mengakui bahwa dia itu adalah sosok Mayang itu. Dari situlah teman-teman kantor saya pada ya bertanya dong mas, ini apa sih, siapa sih? Ya mau gak mau mas, saya ceritain. Jadi beberapa keluarga kami, keluarga saya itu sudah tahu mas dengan kasus yang saya alami sampai saat ini. Sampai saat ini mas. Sampai saat ini saya masih suka dengan istri ketemu dengan rambut itu. Ya jadi sampai saat ini saya hanya bisa berserah diri, mencoba pasrah, mencoba menguatkan iman saya dan istri bahwa ya semoga nggak ada kekuatan Allah gitu loh. Tapi kami masih sering nemuin mas itu. Dan yang kita nggak habis pikir itu mas, kadang di rumah kita juga suka nemuin banyak gumpalan rambut mas. Jadi kalau nyapu, kadang saya juga suka mikir aneh ya, nyapu dari dapur terus ke ruang tengah, tiba-tiba kok di ruang yang nggak pernah kita tempatin banyak rambut. Saya awalnya berpikir mungkin ke bawah angin atau apa, tapi lama-lama karena sering jadi ya tadi itu mas, saya mencoba berdamai dengan hal ini. Nah kemudian selain itu juga mas, kita itu sering melihat di rumah yang baru, istri saya sih mas, istri saya bilang kejadiannya malam sekitar jam 11, saya lagi di pos ronda. Kebetulan saya lagi ngumpul dengan beberapa tetangga di situ, istri saya tiba-tiba WA, cepat pulang. Saya masih ingat banget tuh, cepat pulang. Saya berpikir ya cepat pulang kalau nggak ada binatang atau mungkin ada hal penting lain. Begitu saya sampai rumah, istri saya langsung bilang, ada perempuan di dapur. Ada perempuan di dapur. Karena dapur kamu itu ada pintunya mas, jadi kalau dibuka tuh kelihatan lah misalnya yang lewat segala macam tuh ngelihat. Istri saya bilang ada perempuan di dapur. Ya saya langsung bingung dong pada saat itu. Ini apakah perempuan yang sama gitu maksud saya. Tapi itu udah pindah rumah, sudah di rumah kami berdua. Yang mungkin kami rasa disebabkan ya oleh satu makhluk itu. Kami pun nggak tahu itu maksudnya makhluknya apakah. Banyak yang bilang katanya, kalau saya pribadi kan meyakini itu bisa saja mas, yang namanya jin kan bisa menyerupai apa saja ya. Kita nggak pernah tahu apakah sosoknya kuntilanak lah, apalah. Tapi kalau yang saya sering lihat, itu adalah sosok-sosok yang enak dilihat mas. Maksudnya nggak yang serem, nggak yang mukanya hancur, enggak. Dia memang sosok perempuan, cantik, tapi ya tadi itu mas, aneh. Dan yang bukti nyata yang saya masih ingat ketika saya sama istri lagi main ke suatu kafe mas di kota Serang. Lagi nonton musik. Kami sekeluarga dengan istri saya, dengan keponakan, kami membahas hal itu. Mudah-mudahan di makanan ini nggak ada rambut ya. Kami kan sering bercanda mas. Kayak tadi mungkin sebelum saya syuting kesini juga di bawah ada sajian, saya suka ngomong mudah-mudahan nggak ada rambutnya. Karena kami sering banget nemuin rambut di makanan mas, yang mau kami makan. Ini ada sebuah foto ketika kita di lokasi tempat makan itu. Saya masih simpen waktu zaman BlackBerry ya pada saat itu. Saya foto iseng asal foto keluarga seperti ini, kemudian foto keponakan saya. Itu ternyata ada sosok penampakan mas di belakangnya. Saya asal foto awalnya, begitu saya kirim di grup keluarga, itu ada yang nanya, itu apaan putih-putih di belakang? Saya kira bercanda dong. Begitu kami zoom, kami lihat, ternyata itu sosok penampakan kuntilanak mas. Boleh fotonya mungkin bisa ditampilkan karena ini sempat viral mas di kota Serang. Sempat viral di tahun 2017 di lingkungan kerja kami. Tapi saya pun pada saat itu langsung bilang nggak boleh ada yang upload. Karena saya tadi tuh ya khawatir mas ya, namanya kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi di sini nggak apa-apa, nanti diupload. Tapi saya minta izin yang ada foto anak kecilnya di blur mas. Jadi boleh dilihatin foto itunya saja. Karena memang saya khawatir juga ya, kasihan ya. Karena kan katanya kalau foto
kita manusia berdampingan dengan ini makhluk ini suka ya mitosnya aneh-aneh lah gitu. Nanti ada foto yang Mas saya kirimkan setelah kejadian yang artinya ada buktinya itu Mas yang kita rekam itu, saya sama istri ya sampai sekarang hanya bisa satu pasrah. Kemudian ya kita coba berdamai Mas dengan kondisi sekarang sampai saat ini. Keluarga kami pun tahu bahwa kami ini sering mengalami hal tanda kutip yang rambut tadi. Kami sudah mencoba ke mana-mana, sudah bertanya, dan ternyata memang masih sering kami alami. Mungkin gini Mas, kalau sekali, dua kali, tiga kali wajar ya. Ini kita sudah menikah hampir 7-8 tahun, masih mengalami gangguan yang sama, hal yang sama. Ya saya nggak tahu lagi deh sebetulnya ini akan kejadian apa lagi nanti. Jadi mungkin itu Mas, singkat ceritanya yang saya masih ingat, yang masih saya mungkin saat ini bisa rasakan, bisa ceritakan pengalaman yang saya alami. Nah nih Bang Wahyu, kan abang kan sering deh dapat gangguan di rumah itu Bang ya. Pernah gak sih Bang karena saking seringnya diganggu gitu, sampai abang dan keluarga ngungsi gitu, entah di rumah saudara, entah di rumah temen gitu. Intinya tidur di luar rumah lah. Enggak sih, karena pada saat itu dengan kejadian yang begitu banyak kita alamin, bapak saya itu kan sempat ngumpulin keluarga dengan harapan rumah itu ramai dan tidak terjadi hal-hal demikian yang mengganggu. Tapi nyatanya sama saja. Jadi pada saat itu ya saya nggak ngontrak rumah atau ngungsi dulu, kita bertahan di rumah itu. Nah terus Bang Wahyu sempat balik lagi gak Bang ke rumah itu? Atau nanya tetangga nih, tetangga sekitar pernah gak ngalamin kejadian horor juga waktu di rumah itu Bang? Jadi awal tahun 2025 Mas, kan cerita rumah saya itu sudah lama sekali Mas ya. Saya kembali lagi ke rumah itu karena memang ada keperluan dengan tetangga depan rumah itu Mas. Nah begitu saya sampai di sana, saya sama istri, saya tuh langsung gimana ya Mas ya, karena kita punya sejarah di rumah itu, bukannya masuk ke rumah yang kita tuju, saya tuh langsung sempat ngeliat dulu Mas, ini rumah. Dan ternyata rumah itu masih kosong Mas sampai sekarang. Saya berpikir rumah di kawasan yang strategis, di kawasan yang artinya ramai, bisnis di situ bagus sekali di perumahan itu, tapi di tahun 2025 ini masih kosong, masih ada tulisan terjual. Karena setahu saya dari informasi tetangga yang saya dapat, rumah itu semenjak dijual dari keluarga kami, itu sempat dibeli oleh salah satu keluarga, dan kami juga mendapat informasi bahwa keluarga itu mengalami hal yang sama dengan keluarga kami Mas. Jadi saya lupa tadi Mas cerita juga di awal bahwa sebelum bapak saya membeli rumah itu, ternyata rumah itu dijual oleh pemilik yang mengalami perceraian juga Mas. Keluarganya mengalami perceraian, kemudian dibeli oleh bapak saya. Bapak saya pun akhirnya mengalami hal tersebut, pisah dengan ibu saya. Dan yang ketiga ini, yang kita jual ke rumah ini, ternyata begitu juga Mas informasinya. Setelah terjadi oleh pihak yang ketiga kali beli ini, dijual lah kepada investor, dan sempat dibikin mes karyawan Mas rumah itu. Jadi dibikin mes karyawan di situ, tapi nggak ada yang betah. Jadi misalnya dikontrak setahun, 2 tahun, paling 3 bulan, 4 bulan bubar. Nggak ada yang betah di situ Mas. Dan terakhir awal tahun kemarin saya lihat rumah itu pun masih kosong. Dan saya iseng Mas, nanya gitu kan ke tetangga itu. Emang mau dijual berapa? Dijualnya murah banget Mas. Jual cepet, jual murah katanya. Saya sampai suka ngobrol sama istri. Kalau kita ada rezeki, mau nggak kita beli lagi di situ? Istri saya bilang, kalau cuma buat yang gangguan-gangguan makhluknya mungkin kita terima. Nah kita kan nggak tahu nih, jangan sampai kita beli malah kita yang pisah, kan nggak lucu Mas. Karena ya banyak kejadian historinya seperti itu di rumah itu. Nah tadi kan kata Bang Wahyu, bokapnya atau bapaknya Bang Wahyu kan sempat buka kantor dekat rumah itu Bang ya. Nah itu akhirnya kantornya itu tetap buka atau tutup Bang? Jadi kan itu sempat dibuka kantor Mas. Tujuannya tadi itu biar ada orang ramai lah ya di rumah tersebut, ada karyawan. Pada akhirnya kantor itu terus berjalan sampai titik ibu saya dan bapak saya ini mulai bergejolak lah, mulai ribut segala macam. Sampai rumah itu dijual, sebulan sebelum rumah itu dijual kantor itu masih ada. Kantor itu. Jadi setelah sebulan sebelumnya kantor itu masih ada, ketika tamu dijual, baru kantor itu ditutup. Berhenti beroperasi, pindah kantor. Seperti itu.
Nah, terus sampai detik ini Bang Wahyu masih sering gak Bang digangguin sama sosok itu? Atau pernah ditampakin juga sama sosok itu Bang setelah Abang pindah dari rumah itu? Kalau sampai detik ini, dari dulu ya, si perempuan itu nggak pernah munculin muka. Maksudnya nampakin diri ke saya nggak pernah. Tapi kalau lewat mimpi, yang saya tadi bilang, beberapa kali dia hadir yang suruh ngambil rambut, sama suruh ngambil selendang. Yang suruh saya ngambil selendang dia, dan saya sholat di gudang. Kalau selebihnya paling ya itu mas, ketika saya lagi ngumpul nih, tiba-tiba ada teman saya yang sering kesurupan, itu tiba-tiba masuk gitu aja mas. Si perempuan itu, si Mayang itu. Masuk, tiba-tiba ketawa, nggak pernah nangis, dia ketawa kayak mau ikut nimbrung. Dan dia selalu bilang misalnya, saya kan yang ikut kamu, saya Mayang. Dan sekitar 1, 2, 3, ada kali mas 5 orang yang pernah kemasukan si makhluk ini. Tapi kita nggak yang repot harus megangin kaki, enggak, dia ngobrol biasa, kita suruh pergi pun pergi. Yang paling horor ada mas, saya pernah naik mobil, saya kebetulan lagi nggak nyetir, teman saya nyetir, saya ada 3 orang nih, yang 1 perempuan, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki, saya laki-laki depan 2. Kita lagi bercandaan mas, namanya anak-anak dulu di mobil ya bercandaan kan, teriak-teriak, weh, tiba-tiba si perempuan ini kemasukan dong. Dia nggak tahu itu saya punya cerita kayak gini. Si perempuan itu kemasukan dan dia bilang dia Mayang. Dia marah apa coba mas? Marah bilang ke kami semua, jangan bercanda, ini di jalan bahaya. Jadi kadang gue mikir, ini sebenarnya ada bagusnya juga nih ngingetin. Tapi kan ya sekali lagi gue nggak boleh bersekutu dengan yang begitu gitu. Itu sih pengalaman yang gue inget di mobil itu. Teman-teman gue masih hidup sekarang dia, dan aneh juga tuh. Jadi kita lagi seru-seruan di mobil, lagi nyanyi-nyanyi, ya namanya di mobil ya, lagi seru-seruan jalan malam. Itu tiba-tiba masuk ke teman gue yang perempuan dan ketawa. Lucunya tuh dia kalau tiap masuk ke orang itu pasti ketawa dulu. Saya Mayang, saya ngikut kamu. Kamu jangan bercandaan dong, nanti celaka. Tuh. Jadi gue kadang suka berpikir juga, ini berarti dia ngingetin juga, tapi ya gue balik lagi sebagai kodrat kita manusia. Ya hal-hal gitu mungkin kan nggak boleh kita percayain, nggak boleh kita temenin gitu. Jadi ya sejauh ini gue nggak pernah ngeliat. Dan kalau untuk yang rambut, sampai saat ini kita masih sering ketemu mas. Bahkan anehnya, saya kadang sama istri gitu ya, kita makan sengaja di restoran yang bener-bener bersih gitu ya, tempat makan. Kita nggak mungkin nemu di display stick yang disajikan oleh chefnya, tiba-tiba di tengahnya ada rambut panjang. Gue kadang mikir tuh rambut masuk dari mana coba ke si daging itu gitu. Jadi sekarang kita udah berdamai aja lah mas dengan hal itu. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang dialami sama Bang Wahyu ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, kita hidup berdampingan ya sama mereka. Ya balik lagi, kitanya nih jangan sampai takut. Kalau ngeri wajar, karena kita manusia ya insya Allah lebih sempurna lah daripada mereka. Ya mungkin tugas mereka emang membuat menggoda manusia. Jadi kita kuatkan iman dan Islam kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya, minta keberkahannya, dan minta kebahagiaan darinya. Oke? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.